Oke, jadi kita 8 sesi dan hari ini kita masuk ke sesi ke-6 gitu ya. Pas nih angkanya 1 November 2021 nih. Oke, jadi kita sudah melalui pertanyaan dari playing field dan hari ini kita akan membahas market landscape pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-8. How do you keep your customer? Ya, ingat semua ini adalah sebuah proses yang berurutan gitu ya. Jadi nggak bisa satu-satu dari awal sampai akhir ini saling mempengaruhi gitu. Jadi pertama kita harus tahu dulu masalahnya konsumen kita apa yang mau kita selesaikan. Begitu ini satu ini dapat, nah, wah belakangnya enak banget gitu. Karena nanti belakangnya sejalan nih, sejalan dengan why do people choose you. Why do people choose you? Because karena saya menyelesaikan masalah Anda gitu kan. Masalah Anda akan selesai dengan produk atau jasanya saya. Udah selesai tuh, kelar gitu. Jadi bagaimana cara Anda menjual produk? Ya karena saya menyelesaikan masalah Anda. Tinggal nanti kita bicara jalur distribusinya aja. Jadi kita kan udah nggak bicara lagi keunggulan, bersaing segala macam karena kita udah menjawab di sini gitu. Nah, jadi kita di sini tinggal ini tinggal bicara jalur distribusi aja gitu. Kenapa? Karena kalau ini sudah clear ya orang udah pasti beli gitu, orang udah pasti nyari-nyari. Tinggal orang nanya belinya di mana gitu kan. Nah, who has the problem ini juga jadi sangat penting gitu supaya kita tahu kebiasaan dari customer kita mereka beli produk lewat mana. Apakah mereka beli produknya secara offline atau secara online. Nah, dengan masa pandemi ini orang mulai shifting banyak pasti udah terbiasa dengan online sekarang. Kayak kita sekarang Zoom gitu. Saya Zoom itu sudah mulai sekitar 5-6 tahun yang lalu ya, webinar segala macam. Tapi pada saat itu pesertanya sedikit, cuma 10, 12 gitu ya. Kenapa? Karena begitu saya tanya, kok kenapa nggak gabung? Karena susah coach, nggak paham, softwarenya bingung, installnya segala macam. Nah sekarang semua orang sudah gampang banget gitu. Udah jadi sesuatu yang terbiasa. Jadi market ini sangat penting, ya pasar sangat penting, customer kita sangat penting. Mereka punya kebiasaan apa, mereka punya pengetahuan apa, mereka punya uang berapa gitu kan, mereka punya masalah apa gitu, sangat penting gitu. Nah, makanya hari ini kita akan bahas how do you keep your customer. Jadi logikanya adalah sampai di titik ketujuh ini mereka sudah beli gitu ya, mereka sudah beli dan sekarang bagaimana supaya mereka jadi pelanggan loyal kita, bahkan menjadi advocate. Advocate itu adalah orang yang bahkan mengendorse kita. Kamu beli deh produk ini, kamu beli deh barang ini bagus banget loh gitu ya. Jadi advocate-nya kita. Bahkan kalau misalnya barang kita tiba-tiba ada customer baru yang cacat gitu ya, ada kesalahan produksi atau gimana, advocate ini kadang bisa belain. Oh iya bener ya, mungkin lagi kesalahan aja kali. Kemarin-kemarin saya beli bagus kok, biasanya beli bagus. Mungkin sekali itu aja salah gitu. Nah itulah yang kita mau gitu, customer seperti itu. Ya, kayak market landscape. So kita sudah mulai dari why do people choose you di market landscape ya. Kemudian kita lanjutkan apa yang Anda janjikan pada customer Anda, yaitu USP Anda yang Anda jalankan secara konsisten, itu adalah janjinya Anda gitu kan. Terus habis itu kemudian kita bicara bagaimana cara Anda menjual produk Anda ya, jalur distribusi ya kan. Di sini kita bicara tentang selling journey ya. Di luar sana ada yang bilang funneling, ada yang kemarin bilang apa tuh yang baru tuh flywheel marketing dan sebagainya. Ya, intinya semua ini adalah selling journey ya, perjalanan dari customer dari tidak tahu menjadi tahu ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau coba, dari mau coba mau beli dan beli mereka beli lagi gitu. Jadi intinya itu aja sederhananya. Ya di luar sana ada banyak ilmu, ada banyak metode. Tapi secara prinsip ini ya, mereka dari tidak tahu menjadi tahu, tahu menjadi mau coba, coba menjadi beli dan beli ulangin lagi gitu. Nah, jadi langkah pertama pasti build awareness supaya mereka tahu gitu ya. Langkah kedua bikin mereka mencoba baik dengan promosi, tester, produk yang murah dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian di mana mereka bisa membeli, bagaimana cara yang mereka bisa membeli, jalur distribusi, online, offline dan sebagainya. Kita juga bicara pricing ya. Terus bagaimana? Nah, sekarang ini hari ini kita kan bicara langkah keempat, bagaimana membuat mereka untuk membeli kembali, gitu ya. Nah, ini contoh aja, contoh salah satu yang kita bantu bisnis elektronik ya. Jadi langkah pertama untuk building awareness-nya, karena mereka target penjualan mereka, bisnis model mereka bukan penjualan langsung. Mereka ada penjualan langsung ya lewat sosial media, lewat marketplace, tapi mereka nggak fokusnya di sana. Mereka mau membangun jaringan toko gitu. Itu bisnis modelnya mereka, membangun jaringan toko. Jadi bisnis model mereka lebih banyak sebagai produsen yang membangun jaringan toko.
Jadi yang langsungnya itu hanya untuk menjaga menjaga pricing, menjaga harga gitu ya. Maka kalau itu mereka jadi bisnis modelnya mereka, ya bisnis model ini kan kita bangun dari pertanyaan 1 ya sampai ke 6 tadi ya. Nah, ketika itu sudah tahu bisnis model seperti itu sampai pertanyaan 7 tadi, ya, maka cara mereka building awareness adalah menggunakan yang kita sebut namanya store merchandising. Gitu. Jadi di setiap toko-toko distributornya mereka, toko-toko agentnya mereka, kita susun produk mereka sehingga orang datang bisa lihat. Ya, orang datang bisa lihat brandnya mereka, orang datang bisa melihat produknya mereka. Jadi itu disebut namanya store merchandising. Jadi ini sangat penting, strategi yang sangat penting. Store merchandising. Jadi ketika mereka masuk, mereka langsung dibombardir dengan produk-produk merek Peaches Electronic gitu. Buat mereka merasa, oh brand ini brand bagus nih, oh ada di mana-mana di toko ini, kayaknya. Jadi store merchandising. Dan setiap mereka pergi ke toko ini ada Peaches, toko yang lain ada Peaches. Jadi brandnya terbangun. Ya, jadi ini caranya untuk building awareness-nya. Nah, langkah kedua, bagaimana cara bikin mereka coba? Balik lagi, karena bisnis model adalah toko, store gitu, maka store promotion. Ya, kita setiap pemilik toko, kita memberikan mereka namanya promosi toko. Ya, kita kasih mereka bonus dan sebagainya. Sehingga pemilik toko kita dorong untuk mempromosikan produk ini. Jadi setiap kali ada customer datang, misalnya nanya tentang produk elektronik rumah tangga, mereka promosiin Peaches elektronik dulu. Oh coba nih kipas anginnya nih awet segala macam gini. Oh saya bukain, saya colok ya. Saya bukain tuh, lihat dingin kan, tuh, coba pegang dulu produknya bagus kan gitu. Jadi experience langsung di toko gitu ya. Dan toko itu secara aktif mempromosikan produk itu. Tentunya karena kita ada promosi untuk pemilik tokonya juga, ada bonus-bonus untuk pemilik tokonya juga gitu. Kita dorong itu. Nah, terus di mana mereka beli? Ya, karena kita jalur distribusinya adalah toko-toko, mereka beli toko-toko gitu ya. Walaupun bisa secara online, tapi bukan itu yang menjadi fokus utama. Ya, yang jadi fokus utama adalah toko-toko itu, gitu. Nah, kemudian setelah mereka beli, pertanyaan keempat kan, make them buy again. Gimana cara mereka beli produknya lagi? Nah, kalau kipas angin kan, apalagi kita menjanjikan 5 tahun muter terus. Nggak mungkin mereka beli kipas angin yang sama untuk ruangan yang sama. Jadi mungkin aja mereka beli kipas angin yang berbeda untuk fungsi berbeda atau untuk kamar yang berbeda. Nah, jadi bisa beli produk yang sama atau yang lain adalah menawarkan produk yang lain yang relevan. Salah satunya yang mereka punya adalah dispenser, gitu ya, dispenser. Jadi menawarkan dispenser. Jadi ada kipas angin, pasti ada dispenser. Pasti orang butuh minum, gitu kan. Nah, orang butuh minum ya pakailah dispenser. Nah, orang ada bisa pencet-pencet aja, bisa kan. Tapi kalau dispenser ada air dingin, ada air panas. Ya, karena ada orang butuh air panasnya. Jadi itu kita tawarkan dispenser. Jadi ini strategi mengerucut ya, semua mengerucut gitu. Karena di level ini pasti lebih banyak orang yang terekspos, kemudian masuk ke sini lebih sedikit lagi orang, nah, masuk sini lebih sedikit lagi, masuk sini lebih sedikit lagi. Jadi mereka mengerucut. Ini di luar dengan kadang orang sebutnya namanya funneling gitu ya. Tapi kalau kita bilangnya customer journey atau selling journey itu. Nah, contoh gimana kalau untuk produk jasa? Nah, produk jasa biasanya lebih mudah lagi justru gitu ya. Karena bisa bermain secara online gitu. Jadi salah satu yang kita bantu juga namanya Happy Billionaires Club. Mereka ini komunitas investor dan trading saham gitu ya. So gimana cara mereka edukasi saham? Mereka ini bisnis modelnya adalah edukasi saham gitu ya. Gimana cara mereka build awareness-nya? Ya oke, karena mereka edukasi secara online juga gitu ya. Kita gunakan social media ads, advertising. Jadi kita bikin konten-konten di social media dan itu kita iklankan gitu. Jadi nggak mengandalkan organik, berbayar gitu ya, berbayar. Nah, bisa blast ke seluruh Indonesia gitu ya, bahkan bisa ada sampai luar negeri gitu ya, selama marketnya orang Indonesia. Nah, kemudian bagaimana cara mereka mencobanya? Nah, mereka bikin kelas Zoom 5 hari, trading santai, harganya cuma 100.000. Nah, Zoom 5 hari harga 100.000, murah banget kan? Jadi bikin orang coba gitu. Jadi sosial media ini mengiklankan kelas Zoom ini, ya kelas Zoom ini. Jadi bikin orang coba dulu 100.000, 5 hari, oke lah. Ya malam-malam dari jam 7 sampai jam 9 mereka belajar gitu. Nah, kemudian dari kelas Zoom 5 hari ini, mereka akan jualan apa yang produk utamanya mereka, yaitu membership 1 tahun. Nah, mereka membeli produk utamanya. Kalau nggak salah sekitar 5 juta setahun gitu kan, 1 year membership gitu. Oke, nah selama 1 tahun itu kan mereka belajar, mereka dapat ada engagement, ada kelas Zoom, ada kelas recording, ada tanya jawab, ada WhatsApp group dan sebagainya ya, macam-macam ya. Nah, tapi orang-orang ini bagaimana cara make them buy again? Nah, si komunitas HBC ini dia punya global trading sebutnya. Nah,
Nah, kalau yang di sini adalah trading di pasar Indonesia, ya pasar saham Indonesia. Nah, tawaran berikutnya adalah masuk global trading, trading di pasar Amerika, pasar US gitu ya. Mereka juga punya member yang namanya max profit, di mana trading yang lebih dengan yang lebih agresif dan sebagainya. Jadi selalu ada penawaran kembali gitu ya. Jadi nggak kita tinggalkan begitu aja. So, step 1 sampai step 4 ini berkesinambungan. Begitu juga dengan SBM. Jadi pertanyaan 1 sampai pertanyaan 12 semuanya berkesinambungan gitu ya. Nah, hari ini kita kan bicara tentang step 4 ini. Pertanyaan nomor 8. How do you keep your customer? Intinya cuma satu. Bagaimana kita bisa membuat customer kita happy gitu ya. Jadi a happy customer is a loyal customer. Ini aja gitu ya. Jadi tugas kita adalah kenapa sih kita harus riset di awal market kita, pelanggan kita punya masalah apa segala macam kesulitannya. Itu karena kita mau tahu bagaimana cara kita bisa membuat mereka menjadi happy gitu loh. Kalau masalah mereka bisa kita selesaikan, mereka jadi happy. Dan kalau mereka happy, ya udah mereka akan jadi loyal sama kita. Jadi sebenarnya sederhananya bisnis itu menyelesaikan masalah orang supaya customer kita jadi happy. Nah, maka itu kita belajar nih dari BCA. BCA itu customer service-nya sangat luar biasa, sangat profesional gitu ya. Jadi service-nya mereka ini top lah. Saya selalu bilang ini wah ini mereka luar biasa banget. Bahkan kalau misalnya Anda masuk BCA prioritas, mereka bisa kenal keluarga Anda gitu. Oh, halo Pak Ferdi. Oh, anaknya udah lama nggak diajak ke sini segala macam. Bahkan orang tua saya kenal Pak ini. Oh, iya udah lama nih nggak ke sini. Gimana kesehatannya? Mereka kenal gitu. Kenal nama, mereka sapa, ada ruangan khusus, ruangan istimewa gitu ya. Jadi itu service yang sangat luar biasa. Dan service ini menjadi sangat penting gitu ya. Karena akan membuat customer kita happy. Balik lagi, orang membeli produk dan jasa itu kan interaksi Anda dengan mereka gitu ya. Baik nanti dengan customer service-nya Anda, dengan sales-nya Anda, dengan admin-nya Anda, itu komunikasi. Jadi kemampuan admin, sales atau Anda yang langsung customer service itu harus dibangun. Skill customer service-nya itu harus dibangun, harus dikuatkan untuk apapun bisnisnya Anda. Itu sangat penting. Nah, jadi ada 4 level customer level yang kita mau nih, yang kita bangun ya. Mulai dari pertama puas gitu ya. Jadi mereka dapat produk dan jasa kita, bisa menyelesaikan masalah mereka dan mereka puas gitu ya. Dan terus setelah mereka puas, mereka membeli kembali, membeli terus produknya kita, menjadi customer loyal kita gitu kan. Jadi pelanggan tetap gitu ya, karena mereka membeli kembali karena puas. Nah, karena mereka sudah sering membeli, akhirnya mereka masuk ke level 3 engage. Engage ini ada ketika mereka sudah mulai berkomunikasi sama kita gitu ya, sudah mulai ngobrol. Jadi menganggap kita ya menjadi bagian dari hidupnya mereka gitu ya. Mereka engage gitu ya. Mereka bisa posting, mereka bisa cerita dan sebagainya. Dan di level 4 ini advocate ya, advocate. Advocate ini mereka udah jadi kayak brand ambasadornya kita gitu ya. Udah menjadi ya brand ambasadornya kita. Mereka cerita kemana-mana, mereka bangga pakai brandnya kita. Mungkin kalau kita punya merchandising, baju, kaos, ada logonya, mereka suka pakai logonya gitu ya. Kayak Coca-Cola kan sudah banyak advocate kan, orang-orang pakai produk-produk yang ada logo Coca-Colanya ya, macam-macam yang nggak ada hubungannya gitu ya. Baju, topi, casing handphone, mug, apa aja gitu. Jaket ya, itu menjadi advocate gitu. Ketika ada orang lain bilang, Coca-Cola nggak sehat, Coca-Cola nggak sehat. Ya tapi kan Coca-Cola bring happiness. Kalau minum Coca-Cola tuh enjoy, happy, semangat ya. Ya kan isinya gula gitu ya, berikan energi gitu ya. Jadi advocate ini akan ngebelain bisnisnya Anda gitu, brandnya Anda. Dan itulah yang kita mau. Kita mau mereka tidak cukup di level puas, mereka naik ke loyal, dan mereka naik ke engage, dan mereka naik ke advocate. Dan untuk setiap level ini naik ke 1, 2, 3, 4 ini, kita nggak bisa duduk manis diam gitu aja. Kita harus melakukan sesuatu. Bagaimana caranya mereka puas? Ya berarti kita harus deliver produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhannya mereka, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Atau Anda mungkin bisa kasih ekstra lebih, ekstra mile gitu ya, bikin mereka wow gitu. Jadi produk satu aja udah cukup, Anda kasih 1 plus gitu ya, mereka bikin mereka wow gitu ya. Nah, terus bikin mereka beli lagi. Kalau mereka beli lagi, artinya kita harus menawarkan, kita harus kasih mereka program penawaran. Ya misalnya kalau produk Anda sesuatu yang dikonsumsi sebulan sekali misalnya, ya sebelum habis Anda coba tawarkan lagi ke mereka. Pas ini kalau terakhir beli kan tanggal sekian ya, gimana stoknya, gimana rasanya, gimana ada apa nggak gitu kan? Ya tanya feedback ke mereka. Terus kita ada stok baru nih ya, kita ada masuk barang baru dan sebagainya. Kita tawarkan ke mereka supaya mereka beli lagi. Ya. Dan kemudian
dari loyal ke engage juga kita nggak bisa berharap diam-diam mereka yang akan engage langsung ke kita. Kita yang harus mulai dulu. Kita yang harus kita harus mulai dulu ya. Kita yang harus aktif mulai dulu. Ajak mereka ngobrol, tanya pendapat mereka gitu ya. Minta mereka peduli gitu. Ya, ajak mereka isi form atau apa gitu kan. Itu adalah ajakan untuk mereka melakukan sesuatu untuk brand kita gitu. Ya, ajak mereka ngobrol, isi form, isi kuis, pilih polling A atau B dan sebagainya ya. Apalagi di Instagram kan ada banyak fitur-fitur Instagram Story yang orang bisa kita ajak bermain lah istilahnya gitu kan. Nah, kemudian dari engage ke advocate juga sama ya. Advocate ya kita mengajak mereka untuk melakukan sesuatu, untuk nyebarin, untuk repost gitu kan, untuk repost, untuk post di story-nya mereka, post di feed-nya mereka. Itu kan bagian dari advocate sebenarnya. Gitu ya. Jadi ada level-level ini, setiap level ini ada hal yang harus kita lakukan. Jadi kita nggak cuma duduk manis berharap mereka naik gitu. Bu Santi Kusuma Dewi, saya mantan CSO BCA coach. Wah mantap. Berarti harus belajar nih. BCA gimana Anda belajar jadi CSO? BCA maksudnya ngajarin Anda SOP-nya itu apa? Nah itu kalau bisa dibikin listnya, dirangkum. Nah itu bisa diajarin ke teman-teman tuh. Saya yakin banyak yang tertarik. Ya. Nah, so, yang kita lakukan untuk proses dari 1 ke 4 ini itu namanya CRM, Customer Relationship Management ya. Customer Relationship Management. Ya, jadi ini proses untuk membangun hubungan. Manajemen kan proses manajemen ya. Manajemen membangun hubungan dengan pelanggannya kita. Nah, makanya prosesnya adalah nomor 1, tentunya kita harus kenali siapa pelanggan kita. Know your customer ya. Di BCA terutama ya di perbankan nomor 1 tuh KYC ya, KYC singkatannya, know your customer. Itu penting banget. Kenali mereka, nama mereka, tinggal di mana, setiap kali datang ke toko setiap jam berapa, belinya pakai cash, tunai atau pakai kartu dan sebagainya. Kenali pelanggannya Anda. Nah, setelah kenali, kita jangan duduk manis. Kita harus bikin sebuah program untuk membangun loyalitasnya mereka, program untuk bikin mereka mau balik lagi dan balik lagi. Ya, kemudian engagement, ajak mereka ngobrol, ajak mereka komunikasi, ajak mereka melakukan sesuatu gitu. Engage. Jadi komunikasi 2 arah gitu. Nutrili. Mantap Santi, nanti training SOP-nya ya untuk para tim kawan-kawan KMB. Nah, mantap tuh. Komunitas kan gitu, saling support. Nah, jadi step 1 ya, know your customer ya. Nah, ini tips aja ya, 10 hal yang perlu Anda tahu tentang customer Anda. Ya, misalnya siapa mereka, apa pekerjaan mereka, apa alasan mereka membeli, kapan mereka membelinya, bagaimana cara mereka membelinya, kapan mereka membeli ini kan penting kan. Kalau mereka beli di pagi hari ya, dan bagaimana cara mereka beli di pagi hari dan secara online, maka kita harus postingnya pagi-pagi gitu ya. Kalau mereka belinya malam-malam gitu ya, atau mungkin subuh gitu ya, belum tidur gitu, jam 1, jam 2 belum tidur, terus mereka beli impulsif. Nah, kita harus posting juga ya hal-hal yang bikin mereka impulsif. Ya kalau mereka jam 1, jam 2 ya kita jam 1, jam 2 gitu. Saya masih ingat salah satu guru saya yang saya belajar, Anthony Robbins, dia kan jualan kaset pengembangan diri gitu ya pada saat itu ya, dia cerita. Dan kaset pengembangan diri itu yang nonton kan adalah orang-orang yang punya masalah mental gitu kan, stres, depresi dan segala macam. Dan biasanya kan orang-orang ini nggak bisa tidur. Jadi jam 1, jam 2, jam 3 mereka nonton TV. Maka si Tony Robbins ini bikin iklan DVD-nya ini, bikin iklan kaset ya, waktu itu masih kasetnya ini, itu yaitu subuh-subuh jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Ya di mana orang lagi nonton TV, skip-skip dapat iklannya. Terus mereka bisa telepon dan mereka beli gitu. Jadi itu makanya sangat penting ya, tahu kapan mereka beli, bagaimana cara mereka beli. Gitu. Pelanggan kami juga ada jam 1 malam, jam 4 malam, jam 11 malam. Nah, itu tapi kan itu banyak random ya. Jadi nanti tinggal dikumpulin aja mana yang paling banyak, jam-jam berapa yang paling banyak. Jadi dikumpulin nanti dibikin grafiknya gitu. Jam ini berapa banyak, jam ini berapa banyak gitu ya. Jadi kita tahu nih peak hour sama slow hour-nya itu kapan gitu. Berapa uang yang mereka miliki, apa yang membuat mereka senang saat membeli. Jadi saat beli produk kita apa yang bikin mereka senang? Proses belinya cepat, packagingnya bagus atau apa gitu ya. Nah, apa mereka harapkan dari Anda ya? Standarnya itu seperti apa yang mereka harapkan dari Anda gitu ya. Terus apa persepsi mereka terhadap Anda dan apa persepsi mereka terhadap kompetitor Anda. Bisa jadi ternyata sebenarnya saya pelanggan loyal kompetitor Anda gitu. Cuman kebetulan mereka lagi gak ada barang aja, ya udah saya beli Anda untuk pengganti aja misalnya gitu.
Atau oh ya saya mah tipe yang beli aja di A beli, di kompetitor B beli, di C juga beli, saya mah ganti-ganti nggak loyal misalnya gitu. Nah jadi kita perlu tahu kayak gitu ya. Ini tips-tips aja gitu ya, nggak saklek harus ada semuanya, tapi ini panduan aja untuk minimal Anda bisa mengenali pelanggan Anda gitu. Nah kemudian setelah Anda mengenali pelanggan Anda, bikin loyalty program. Misalnya yang paling populer zaman dulu adalah bikin loyalty club gitu ya, bikin loyalty club, bikin membership gitu ya, membership. Dan membership ini ada level-levelnya. Kenapa level-level? Karena yang namanya manusia itu secara psikologis mereka senang pencapaian, mereka senang prestasi gitu ya. Jadi ada orang yang senang, oke, saya pengen jadi gold gitu ya, maka saya akan belanja gitu untuk dapetin poin dan jadi gold gitu ya. Mungkin hal-hal yang ini sebenarnya nggak penting-penting amat ya, yang dia cuma pengen dapetin goldnya doang. Tapi dengan adanya ini akan membenarkan mereka. Saya mau jadi gold ya supaya nanti dapat free produk, dapat birthday gift, dapat shipping, poin lebih banyak, eksklusif item kan lebih bagus gitu ya. Nah, tapi deep down inside yang paling motivasi yang paling dalamnya sebenarnya adalah pencapaian ya. Manusia tuh selalu pengen dapetin pencapaian ya. Salah satu member yang ini salah satu dosanya saya gitu ya. Salah satu member yang saya masih perpanjang bahkan di masa pandemi ini adalah member Accor, Accor Plus gitu ya. Kalau teman-teman tahu, Accor adalah membership hotel gitu ya. Jadi sebelum pandemi kan kita jalan-jalan terus ya keliling Indonesia gitu, nginep di hotel terus. Jadi itu sangat kepake buat saya gitu ya. Dan di masa pandemi ini kan harusnya nggak kepake gitu ya. Jadi kemarin setahun gitu ya, akhirnya saya putusin oke lah saya nggak perpanjang lah karena udah 2 tahun nih nggak kemana-mana gitu, udah kemana. Tapi orang-orang Accor telepon terus, ayo Pak, ayo kita dapat promo ini nih segala macam. Oke sekali saya, oh ya nggak usah lah nggak apa-apa. Saya bilang keuangan lagi susah gitu, keuangan lagi susah. Oh gitu ya Pak, iya 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 oke. Terus kemudian dia telepon lagi, saya lupa sebulan kemudian atau berapa lama. Pak kita ada promo nih, harganya dipotong segala macam. Mungkin karena terakhir saya ngomong ya, keuangan lagi susah gitu. Oh iya ya, aduh tapi saya udah jarang pergi nih, udah jarang pergi, udah jarang keluar nih. Udahlah nggak usah lah, nggak apa-apa lah gitu. Terus yang paling terakhir dia telepon waktu kemarin saya lagi di Bali, yang kayak kita Zoom waktu di Bali itu, dia telepon saya, Pak kita ada promo nih, Bapak kan ini sudah expired nih, poin Bapak segala macam semua yang expired itu kita nggak akan hanguskan, kita masukin ke member yang baru, Bapak akan dapat lebih panjang gitu ya, dan Bapak akan dapatnya terus kita ada potongan harga dan segala macam. Akhirnya saya menyerah dan saya perpanjang saat itu juga. Dan akhirnya saya perpanjang lagi. Ini kartunya baru nyampe nih. Mana nggak tahu. Oh, kartunya baru nyampe. Ya. Kebetulan saya member gold gitu ya. Ya, jadi dia bilang member aktivasinya nggak diturunin dan segala macam gitu. Jadi itu dosanya saya ya. Ya, yang saya nggak butuh ya, tapi karena kemarin salah satunya itu sayang Pak goldnya Pak susah lo dapetin gold segala macam lo. Nanti Bapak kalau gabung lagi mulai dari nol lagi. Itu yang saya tersentil gitu. Iya benar juga ya. Susah-susah dulu ngumpulin poin-poinnya bisa sampai masuk gold. Nah sekarang nanti hilang lagi. Jadi hal-hal seperti itu ya mungkin nggak kepikiran, mungkin nggak ada hubungannya, tapi kita manusia kan membeli secara psikologi gitu kan, emosional gitu. Kita tuh emotional buying gitu. Kita membeli bukan karena fungsi, bukan karena benefit segala macam, tapi karena emosional. Saya mau makan nasi goreng karena saya tahu secara emosional nasi goreng itu enak gitu. Saya mau makan apa lagi ramen misalnya. Saya mau makan Indomie bahkan Indomie yang secara rasional saya tahu Indomie itu nggak sehat gitu. Tapi secara emosional hujan-hujan dingin pengen gitu emosi gitu kan. Nah jadi hal-hal seperti itu yang penting untuk dibangun gitu. Ya, kena hot button ya, ya benar gitu. Jadi hal seperti itu penting gitu ya. Jadi bikin loyalty club. Nah, jadi ketika sejak saya punya member Accor itu, saya punya member Accor sejak 2013. Bayangin 2013 saya udah 8 tahun. Ya, 8 tahun member. Ya, saya jarang banget nginep di hotel yang lain. Ya, setiap kali saya ke kota mana, kalau ada Accor di situ pasti nginep Accor gitu ya. Apalagi saya sudah gold, saya selalu dapat free upgrade ya, free upgrade. Terus kalau saya mau check out biasanya jam 12, ini karena saya gold saya bisa check out sampai jam 4 bahkan sampai jam 5 kadang gitu ya, bisa sampai sore gitu. Jadi banyak benefit. Nah, jadi itu sangat penting ya. Loyalty program harus dibuat gitu ya. Yang membedakan pelanggan baru pasti ada programnya sendiri. Pelanggan yang sudah beli tapi jarang beli produk Anda pasti ya ada program sendiri.
Tapi pelanggan yang loyal, yang sering beli pada Anda, ini harus dijagain ya. Karena mereka loyal gitu, mereka sering beli pada Anda gitu. Jangan sampai mereka malah diabaikan atau mereka nanti malah jadi kabur. Jangan, karena mereka yang sudah pasti beli sama Anda. Jadi harus itu yang dijagain gitu. Itu jadi sangat penting. Nah, terus juga Anda bisa bikin customer gathering ya. Dulu sebelum pandemi ini pasti sering banget. Nah, dengan masa pandemi ini rata-rata orang bikin customer gatheringnya secara online ya. Sekarang secara virtual. Mereka bikin customer gathering secara virtual. Nah, ini penting ya karena butuh interaksi sesama manusia, interaksi sesama pengguna, interaksi sesama ya pelanggan lah. Jadi mereka ada interaksi, mereka bisa tahu gitu ya. Nah, ini sangat penting. Ya. Nah, kemudian engagement, komunikasi dua arah gitu ya. Nah, sekarang ini gampang, enak banget ya. Engagement ini bisa secara offline, orang yang datang ke toko Anda ajak ngobrol, ajak sharing dan segala macam. Juga lewat customer gathering juga pasti terbangun engagement, ngobrol dan program segala macam gitu ya. Nah, sosial media manfaatkan karena sosial media yang dimana Anda bisa berkomunikasi langsung dengan orang lain melalui handphonenya gitu ya. Jadi Anda langsung direct kepada mereka gitu ya. Zaman dulu Anda mau ngobrol sama artis mana susah banget. Sekarang dengan ada Instagram Anda bisa direct message mereka langsung gitu ya. Antara nanti dibalas nggak dibalas mah urusan belakangan. Tapi sebenarnya Anda punya akses bisa chat mereka langsung. Kalau chat Anda cukup menarik, saya rasa pasti dibalas. Tapi kalau enggak, ya enggak dibalas gitu ya. Gitu. Nah, jadi di sini saya ngomongin cukup dalam untuk komunikasi channel. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena balik lagi penjualan Anda akan sangat berbanding lurus dengan penawaran yang Anda berikan. Semakin sering Anda memberikan penawaran, akan penjualan Anda juga akan semakin meningkat. Karena balik lagi kadang orang nggak beli di penawaran yang pertama. Ada orang beli di penawaran kedua, ada orang beli di penawaran ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi penawarannya sangat penting gitu ya. Kalau Anda nggak menawarkan, orang nggak ingat gitu ya. Jadi minimal penawaran ini bisa penawaran yang hard selling gitu ya, di mana Anda langsung nawarin produk, harga segala macam. Tapi penawarannya juga kadang mungkin bisa cuma bangun brand awareness saja. Anda memberikan konten yang mengingatkan mereka, kita ada loh, anytime you butuh kita di sini hadir gitu ya. Jadi sesuatu yang mengingatkan mereka. Jadi jalur komunikasi ini sangat penting gitu ya. Kalau kita mau PDKT ya sama pasangan, pasti kan di awal-awal kan kita komunikasi intens kan, gitu kan membangun hubungan gitu kan. Nah, dengan pelanggan juga sama, membangun hubungan harus dibangun gitu ya. Jadi ada banyak komunikasi channel, ini beberapa yang saya kepikiran gitu ya. Yang pertama email, ya walaupun di Indonesia email nggak terlalu jalan, tapi kalau bisnis Anda ternyata emailnya jalan, boleh juga. Biasanya ini B2B ya, biasanya B2B lewat email gitu. Ya, kalau yang consumer nggak terlalu jalan, di Indonesia tuh lebih jalan WhatsApp. Ya, komunikasi secara WhatsApp tuh yang lebih cepat gitu ya. Oke, kalau di luar orang email marketingnya gencar, tapi kalau di Indonesia WhatsApp marketingnya yang lebih gencar ya. Bikin WhatsApp group, masukin database ke WhatsApp group itu, kemudian di WhatsApp group itulah dikasih komunikasi dan sebagainya gitu ya. Jadi ada email, ada WhatsApp, ada Telegram yang bisa Anda gunakan juga. Terus ada sosial media, ada Facebook, Instagram ya. Facebook dan Instagram ini satu perusahaan ya. Nah, Facebook baru saja mengganti nama perusahaannya menjadi Meta. Karena sekarang mereka mau masuk ke arah metaverse. Metaverse itu adalah dunia virtual yang dimana kita semua bisa masuk pakai aplikasi apa aja, tapi sekarang masih dibanyakan pakai VR gitu ya, pakai Oculus gitu ya. Jadi dunia virtual ya. Juga lagi trending adalah jual properti secara virtual, jual tanah, land property. Jadi sudah mulai banyak orang yang invest tanah di dunia virtual. Ya, menarik sekali ya. Arahnya semakin ke sana gitu. Kemudian juga TikTok juga lagi tren gitu ya, manfaatkan TikTok gitu ya. Terus YouTube gitu ya, YouTube ini punya Google, YouTube ini lebih banyak dipakai untuk search engine gitu. Jadi strategi untuk masuk YouTube pada strategi search engine, berarti Anda bikin konten-konten how to ya, bagaimana cara memasak, bagaimana produk ini, bagaimana cara menggunakan produk ini, jadi lebih banyak how to ya, karena ini YouTube ini search engine. Terus kalau Anda kliennya bisnis to bisnis, gunakan LinkedIn, karena di ranah bisnis to bisnis, LinkedIn sangat jalan gitu ya. LinkedIn sangat jalan. Terus juga Twitter kayaknya sudah nggak terlalu jalan, tapi kalau misalnya bisnis Anda, market Anda ternyata jalan di Twitter, gunakan Twitter gitu ya. Coach, jadi kalau pelanggan loyal kita dimasukkan ke grup WA, soalnya selama ini nggak pernah. Tergantung apakah tergantung bisnisnya juga ya.
Dan juga kebiasaan dari customer-nya. Kalau customer-nya tidak bermasalah dimasukkan grup WA, jadi boleh-boleh aja. Tapi kalau customer bermasalah, ya kita masukinnya ke dalam broadcast list aja gitu ya. Dan minta izin dulu kepada customer-nya untuk dimasukkan ke grup WA. Jadi jangan pernah memaksa seseorang masuk dalam sebuah grup, tiba-tiba dimasukin aja gitu. Jangan. Kita selalu harus minta izin dari pelanggan kita. Misalnya gini, Bu, kita punya WhatsApp grup nih, WhatsApp grupnya cuma satu arah, jadi kita nggak buka dua arah, jadi Ibu jangan khawatir keramaian ininya, untuk kita memberikan promosi-promosi kita ada di situ. Apakah Ibu berkenan? Gitu ya. Atau ternyata komunitasnya atau pelanggannya adalah orang-orang yang senang ngobrol gitu malahan, bukan yang satu arah. Ya udah Anda bilang, Bu kita punya WhatsApp nih, nanti Ibu bisa ketemu, bisa sharing dengan pelanggan-pelanggan kita yang lain, bisa sosialisasi. Apakah Ibu berkenan untuk saya masukkan ke dalam WhatsApp grup itu? Jadi balik lagi tergantung customer-nya seperti apa. Ya bisa satu WhatsApp grup satu arah, satu bisa WhatsApp grup dua arah ya. Atau mungkin nggak WhatsApp grup, mungkin dia nggak tertarik WhatsApp grup, ya udah broadcast aja gitu ya. Tapi tetap harus minta izin. Jangan asal broadcast juga. Ya minta izin untuk kita, bolehkah kita memberikan informasi terkait produk, jasa atau ilmu secara berkala gitu. Jadi selalu minta izin. Itu salah satu yang paling penting gitu ya. Nah, kemudian juga Spotify, podcast. Buat teman-teman yang terutama di bidang jasa, teman-teman bisa manfaatkan podcast gitu ya, dimasukin ke Spotify supaya orang bisa dengar. Biasanya dia lebih banyak tentang edukasi ya podcast ini ya. Terus juga website ya, website supaya orang kalau cari Google Search Engine Optimization-nya orang cari bisa muncul gitu ya. Jadi website, terus website juga bisa Anda integrasikan ke store gitu kan, jadi orang bisa langsung beli. Atau Anda ada linknya masuk ke marketplace dan sebagainya, bisa. Terus juga manfaatkan Zoom gitu. Zoom sekarang udah sangat populer sekali. Jadi Zoom nggak cuma dipakai untuk edukasi, tapi sekarang Zoom juga dipakai buat jualan gitu ya. Untuk promosi produk segala macam buat jualan ya. Juga Instagram ini kan sudah ada Instagram Live ya di mana saya lihat banyak banget orang-orang jualan pakaian segala macam gitu ya di Instagram Live gitu ya. Jadi udah dikasih lihat, dicobain segala macam. Jadi komunikasi yang paling populer dan konversinya cukup paling tinggi saat ini adalah video ya, video itu karena orang bisa lihat langsung, terus orang jadi lebih tertarik, orang bisa tanya jawab langsung, orang bisa lihat ya, bergerak, ada suaranya, ada gambarnya gitu ya. Cuman tantangannya adalah karena kita Indonesia begitu luas, nggak semua daerah punya koneksi yang cukup tinggi, jadi beberapa daerah juga lag gitu ya. Jadi tergantung juga market Anda besarnya di daerah mana gitu ya, itu perhatikan juga. Tapi kalau kita bicara media yang paling populer dan konversinya cukup tinggi saat ini adalah video yang paling populer saat ini. Ya, ada juga marketplace sekarang ini sudah mulai video gitu loh. Shopee Live, Tokopedia Live, apa kemarin itu Lazada Live. Jadi mereka sudah mulai bikin fitur video live untuk supaya pemilik-pemilik tokonya, tenan-tenannya bisa showcase bajunya, produknya segala macam gitu kan. Bisa interaksi sama customer-nya. Jadi kalau saya rangkumkan sebenarnya cuma ada 4 ini aja ya, konten komunikasinya. Anda bisa dalam bentuk tulisan, caption, artikel, e-book, apapun itu ya, untuk komunikasi yang bisa Anda kirimkan. Ini adalah jalur komunikasinya, ini adalah bentuk kontennya gitu ya. Jadi Anda bisa bentuk tulisan gitu ya, Anda bisa bentuk gambar ya, gambar kirim, Anda bisa bentuk video, baik video rekaman maupun video live gitu. Dan juga Anda bisa bentuk suara only gitu ya. Baik suara juga, suara sih cenderung biasa live, rekaman ya. Suara yang live kan cuman ini aja kemarin apa? Clubhouse ya. Dan itu pun mulai tenggelam sepertinya. Gitu. Jadi 4 bentuk ini aja ya bentuknya. Itu bentuk kontennya. Nah, untuk isi kontennya ya kurang lebih ya, mungkin ada juga lebih banyak lagi, tapi kurang lebih kalau saya lihat cuma 4 ini aja. Informasi, pertanyaan, edukasi, dan penawaran. Pertanyaan ini tujuannya untuk engagement. Ya, pertanyaan engagement. Ya, jadi informasi, misalnya update perusahaan, ya, antara Anda buka cabang atau Anda terima penghargaan atau apapun itu. Jadi update perusahaan. Gitu ya. Anda bisa informasikan kepada pelanggan Anda. Ya, kisah kerja atau story gitu ya, story Anda sebagai pemilik gitu ya, bagaimana Anda membangun, bagaimana buka cabang, bagaimana Anda merintis, bagaimana Anda melakukan QC terhadap produksi Anda, menjaga kualitas. Jadi hal seperti ini bisa Anda ceritakan kepada mereka supaya mereka makin yakin. Mungkin bagaimana Anda yang bikin kue, kasih lihat proses produksi Anda bikin kue, kebersihannya segala macam gitu ya.
Terus juga bisa kisah kerja atau story dari karyawan Anda, bagaimana mereka bekerja, mereka punya keluarga, pahlawan tanpa jasa. Ini kan biasanya Gojek, Grab, teman-teman yang itu tuh yang paling pinter bikin story-nya seperti ini gitu. Story tentang karyawan yang bekerja gitu. Nah, juga mungkin Anda bisa lihat bahwa oh produk Anda ini di QC atau dibuat oleh si sosok ibu ini loh. Nah, ibu ini lihatin cara kerjanya, ibu ini kerjanya telaten ya, bersih segala macam. Jadi Anda juga bisa kasih lihat gitu. Jadi mereka tahu oh yang ngerjain saya ini tuh si ibu ini gitu. Jadi itu juga bisa gitu ya. Kayak kemarin ini waktu saya di Bali itu ada satu brand, saya lupa brand fashion, kalau nggak salah namanya Uluwatu gitu ya. Itu bajunya sangat mahal gitu, sangat mahal. Dan di setiap tag-nya itu kan handmade gitu ya, ditulis yang bikin baju ini adalah si ibu ini gitu. Jadi dikasih ada storytelling-nya tentang siapa yang membuatnya gitu ya. Gitu. Jadi itu lumayan sesuatu yang bisa diangkat juga. Terus informasi tentang testimoni ya, ini sangat penting nih, testimoni dari customer Anda gitu ya, testimoni customer Anda. Terutama testimoni yang langsung dari kata-kata mereka gitu ya, langsung dari kata-kata mereka. Kalau bisa adalah mereka yang ngepost, kalau bisa Anda desain supaya mereka ngepost di story atau feed-nya Anda. Sehingga nanti tugas Anda adalah merepost gitu ya, merepost. Jadi Anda bukan Anda yang ngepost tapi mereka yang ngepost. Jadi Anda nge-repost saja. Nah, nge-repost ini itu kita sebutnya adalah customer content branding lah pokoknya gitu ya, customer content branding yang dimana kontennya datangnya bukan dari Anda pemilik brand tapi dari orang lain gitu loh, yang mengendorse Anda, yang mau sharing tentang produknya Anda gitu ya. Jadi customer melihat oh yang ngepost ini bukan pemilik brand cuman nge-repost, yang nge-repost ini adalah pengguna langsung. Jadi customer feedback langsung ini menjadi sangat penting di era edukasi yang sekarang ini, yang dimana open information gimana ya. Jadi makanya kenapa review pelanggan itu menjadi satu hal yang sering dilihat orang sebelum orang beli produk dan jasa. Dia akan search di Google atau di mana ngeliat reviewnya dulu. Kayak di marketplace juga kadang orang ngeliat reviewnya dulu nih. Toko ini penipuan atau bener nggak atau gimana gitu. Jadi ini sangat penting gitu ya. Nah kemudian konten pertanyaan untuk feedback ya. Ini Anda juga bisa tanyakan feedback pelanggan. Jadi misalnya ada customer yang beli produknya Anda bisa japri mereka gimana Pak, produknya sudah sampai atau belum, ada kendala atau gimana, ya bisa tanya feedback. Sebulan kemudian gimana Pak produknya, apakah masih bagus atau gimana, ada kendala atau apa. Jadi tanyain ke mereka, interaksi gitu ya, untuk bangun engagement. Atau juga Anda bisa bangun di IG story misalnya gitu ya, Anda bikin aja kuis-kuis gitu ya, polling, Anda generasi mager di ranjang atau mager di sofa misalnya gitu, atau Anda orang yang aktif malam atau aktif pagi, Anda generasi minum kopi atau minum teh, misalnya kayak gitu kan, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Atau bikin list 10 makanan, list 5 makanan terakhir yang Anda makan kemarin gitu ya, atau selama seminggu kemarin. List makanan favorit Anda. Jadi bikin aja sesuatu yang membuat mereka engage, buat mereka tertarik untuk melakukannya gitu. Ya mungkin di awal-awal akan sepi ya, tapi semakin dia rame itu menjadi ukuran kita. Kita menjadi engage nggak dengan customer-nya kita gitu. Nah, kemudian selanjutnya juga bisa Anda kontennya adalah edukasi gitu ya, edukasi bisa edukasi tentang produk, Anda bisa kasih edukasi tentang tutorialnya, cara pakai produk Anda, cara memasak, ya cara pakainya, cara maintenance-nya dan sebagainya, tutorial gitu ya. Tanya jawab Q&A dengan para pelanggan gitu kan. Atau feature Anda mau edukasi feature-featurenya gitu ya. Atau Anda mau edukasi benefit-benefitnya gitu ya. Nah, bisa juga gitu ya. Atau Anda edukasi tentang ilmu yang berhubungan dengan produk dan jasanya Anda. Edukasi tentang ilmu kan juga bisa juga gitu ya. Nah, dan terakhir yang paling penting juga adalah penawaran gitu ya. Harus ada penawaran gitu ya. Nah, penawaran ini bisa macam-macam. Anda bisa upsell, artinya menjual produk yang lebih mahal dari yang itu. Anda bisa downsell, artinya adalah menjual produk yang lebih murah. Biasanya downsell dilakukan ketika upsell gagal, gitu ya. Upsell gagal, ya penawaran berikutnya kita lakukan downsell, gitu ya. Itu yang kayak dilakukan kayak yang member tadi itu, Akor itu dia downsell saya terus, downsell, gitu sampai akhirnya saya masuk, gitu ya. Atau Anda cross sell, jual produk yang lain, gitu ya, jual produk yang lain, gitu ya. Atau Anda resell, jual produk yang sama. Gitu, jual produk sama. Nah, penawaran bisa juga Anda jual produk yang lama, ya produk Anda yang sudah ada yang lama, atau Anda jual produk baru, Anda lucuin produk baru, atau Anda jual produk yang sama, tawarin produk yang sama, itu juga bisa. Atau kalau Anda lagi ada promo juga Anda bisa tawarkan. Ini ide aja, pasti ide konten tuh banyak banget di luar sana, Anda bisa sekreatif mungkin lah.
senyamannya Anda gitu. Yang penting Anda mulai praktekin. Kunci dari bisnis itu kan praktek gitu ya. Tadi saya sebelum mulai ini saya scroll lagi lihat IG-nya Mas Prasetya M. Brata, dia bilang seperti ini. Naik kelas itu bukan karena ikut belajar di guru ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Naik kelas itu karena Anda lulus ujiannya. Ini benar juga ya. Artinya kan Anda harus praktek ya. Naik kelas itu kalau Anda praktek, bukan Anda belajar gitu. Jadi intinya Anda harus praktek ya. Nah, ini mungkin beberapa tips saya. Kalau email, Anda menggunakan email, pasti bentuknya tulisan. Anda juga bisa masukin link, tautan di dalam email itu. Jadi mungkin ada link dari sosial media, link dari marketplace, dari mana-mana Anda bisa masukin. Dan juga Anda bisa menggunakan software pengiriman otomatis ya. Kayak misalnya Mailchimp, ini bisa gratis. Kirim email, ini Indonesia punya, ya berbayar. Aweber ini juga cukup populer, tapi dia berbayar cukup mahal juga gitu ya. Ini contoh-contoh gitu Anda bisa lakukan. Terus juga kalau WhatsApp atau Telegram gitu ya, saya lebih banyak pakai WhatsApp sih, Telegram saya jarang. Tapi saya lihat juga teman-teman banyak yang bikin ngumpulin komunitasnya di dalam Telegram, saya lihat banyak. Kemarin ini juga saya iseng-iseng saya gabung di Mas Deddy Kobuser punya Alpha, saya lupa namanya. Alpha punya produk lah, produknya dia lah. Saya coba iseng-iseng gitu ya, dikumpulin di Telegram juga untuk para distributornya gitu di situ, dibinanya. Nah, jadi bentuk WhatsApp bisa bentuknya tulisan, juga bisa bentuknya gambar, video banyak ya. Ya bisa bentuknya link juga. Nah, Anda bisa lakukan pesan langsung ke mereka, Anda bisa japri ke mereka gitu ya. Dan juga Anda bisa melakukan broadcast ke mereka, jadi masukin ke dalam list broadcast Anda bisa broadcast. Dan juga Anda bisa bikin grup, WhatsApp grup, baik itu nanti open chat, bisa 2 arah, atau close chat, cuma bisa Anda doang yang kirim, 1 arah gitu ya. Terus juga Anda bisa bikin namanya WhatsApp Business dengan berbagai macam fitur, di mana bisa bikin bisnis profile di sana, ya. Terus Anda bisa masukin katalog juga, produk Anda harganya berapa. Terus Anda bisa bikin label dari customer Anda. Oh, ini adalah cold market nih, ini belum pernah beli nih, baru prospek nih. Oh, yang ini baru beli sekali, labelnya beda. Oh, yang ini sudah beli beberapa kali, labelnya beda. Jadi Anda bisa masukin mereka berdasarkan label gitu ya. Terus juga fitur WhatsApp Business terbaru, Anda bisa 1 nomor bisa masuk ke 4 device sekarang ya. Bisa di 4 laptop atau ya 4 handphone dan sebagainya gitu ya. Terus juga Anda bisa gunakan auto message yang dimana ada bisa masukin greeting message buat orang yang baru pertama kali WhatsApp Anda, ada otomatis pesan greetingnya keluar. Terus ada away message kalau Anda nyalain, kalau Anda lagi tidak aktif, pesan ini yang keluar. Atau Anda bisa melakukan quick replies. Jadi Anda sudah simpan dulu ya quick replies-nya. Jadi setiap kali ada pertanyaan ini Anda sudah keluarin. Jadi tinggal garis miring 1 keluar yang ini, garis miring 2 keluar yang ini gitu jawabannya. Jadi cepat Anda jawabnya, nggak harus ngetik-ngetik ulang gitu. Ya, Pak Sunarman, silakan langsung ketik aja. Terus kemudian tadi sosial media ini tips juga ada banyak ya, ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube gitu ya. Anda bisa bentuknya tulisan, dan bentuk caption, gambar, video baik untuk rekaman atau live gitu ya. Terus Anda bisa gunakan iklan untuk sosial media gitu ya. Facebook ada iklannya, Instagram ada iklannya. Facebook dan Instagram ini satu source ya iklannya. TikTok juga sudah ada iklannya, TikTok for Business. YouTube juga sudah ada iklannya ya, YouTube. Ya. Terus Anda bisa lakukan cross platform sharing, artinya Anda bikin satu konten di Facebook, Instagram gitu ya. Terus nanti Anda bisa share misalnya bikin masukin di Instagram, masukin Facebook, yuk bisa Anda reshare. Terus nanti bisa Anda bikin TikTok, Anda bisa reshare juga di IG Reels, atau Anda bisa masukin ke YouTube dan sebagainya. Atau Anda bikin YouTube, linknya bisa Anda promosin di Instagram atau di Facebook gitu. Jadi bisa cross sharing ya. Nah, yang paling penting kalau untuk sosial media, terutama buat Anda yang mau secara organik bertumbuh, Anda harus konsisten. Karena algoritmanya mereka adalah robot. Mereka adalah robot yang kirimin gambar ini ke siapa, video ini ke siapa, itu robot gitu kan, algoritma gitu ya. Jadi Anda harus konsisten supaya robotnya bisa tahu konten-kontennya Anda tuh seputar topiknya apa gitu. Makanya untuk Instagram salah satu yang penting itu hashtag gitu kan, supaya robotnya bisa memisah-misahkan gitu ya. Nah, hashtagnya seperti apa gitu. Terus juga kalau Anda Instagram, gunakan Instagram business account ya, supaya nanti Anda ada fitur-fitur ekstranya yang bisa Anda gunakan gitu ya. Dan juga perhatikan rasio ya. Ada 3 rasio nih, rasio horizontal, ini biasanya untuk YouTube ya, untuk YouTube. Rasio kotak ya, ini biasanya untuk Facebook dan Instagram ya. Dan ada rasio vertikal.
Ini biasanya untuk TikTok, Instagram Reels, Instagram Story, gitu ya. Ya. Jadi ini pasti jadi kalau Anda masuk sosial media ini pastikan rasionya juga benar, gitu ya. Karena kalau Anda Facebook, Instagram rasionya ini orang cenderung nggak nyaman ngelihatnya dan orang nggak nyaman lihatnya lebih banyak di skip, gitu ya. Jadi pastikan square. Dan Instagram sekarang juga sudah bisa vertikal, tapi nggak sampai 1920, cuma sampai saya lupa 1350 kalau nggak salah, gitu ya. Jadi cuma lebih panjang sedikit aja. Tapi buat amannya square yang paling aman, gitu. Kalau masih sendirian lebih pilih jalur yang mana ya coach? Balik lagi justru saya akan fokus ke customer-nya. Customer-nya lebih banyak di mana gitu. Nomor satu yang pasti harus dipakai itu ya WhatsApp. WhatsApp ini harus dipakai karena Anda langsung punya nomor handphone yang mereka gitu ya, langsung kirim gitu ya. Dan kemudian manfaatkan sosial media. Dari sekian banyak sosial media ini, pelanggan Anda lebih banyak di mana? Apakah mereka lebih banyak di Facebook atau lebih banyak di Instagram? Karena pengguna Facebook dan pengguna Instagram tentunya pasti banyak yang berbeda zaman sekarang. Walaupun ada beririsan, tapi lebih banyak berbeda, gitu ya. Facebook lebih banyak orang-orang tua, Instagram lebih banyak anak-anak muda, gitu ya. TikTok lebih, ya apalagi pasti anak-anak muda gitu. Jadi tergantung market Anda lebih sering aktifnya di mana. Ya fokus di satu sosial media juga nggak apa-apa kok. Nggak harus semuanya Anda pakai, malah Anda kehabisan waktu ngurusin ini, nggak ngurusin bisnisnya gitu ya. Jadi benar, fokus di satu aja cukup. Pilih yang mana tergantung market Anda ada di mana, kuatnya market Anda ada di mana gitu ya. Ternyata market Anda saya nggak main ini coach, saya B2B, ya masuk ke LinkedIn berarti gitu ya, masuk ke LinkedIn, market Anda B2B gitu. Korporasi gitu ya. Terakhir marketplace ya, marketplace juga sekarang lagi Shopee Live, Tokopedia Play gitu ya, buat bikin video. Nah, ini juga bisa Anda manfaatkan untuk jalur komunikasi gitu. Oke, jadi itu aja dari sesi hari ini, sesi terakhir untuk marketplace, market landscape. How do you keep your customer? Itu. Terima kasih. Keren. Saya suka hari ini, Coach, karena hari ini banyak praktisnya ya. Bisa kita langsung praktekkan ini hari ini. Diajari kontennya, ini gitu. Keren. Oh ya, ini ada yang bertanya, Putri Alisa. Silakan, Putri. Kita buka pertanyaan ya, teman-teman ya. Nanti sampai jam 3:30 paling lama ya. 30 menit. Wow, makasih. Oke, silakan, Putri. Yuhu, halo Coach Ferdi. Ya, nggak nampak wajahnya ya, Coach. Iya, wajahnya agak apa nih, gaib. Oke, silakan. Nah, Coach Ferdi, ini apa ya? Udah mulai apa nih? Udah mulai panas nih otaknya nih. ini teknis semua ya Coach ya hari ini ya. Yep. Cuman sebetulnya banyak yang mau ditanya Coach. Cuman yang paling agak-agak apa ini? Yang sering sih jadi pertanyaan saya selama ini. Ini saya kan apa ya? Saya ini sebagai posisinya ya sebagai penjual iya, pembeli pun iya kan. Jadi ini kadang-kadang kita itu sebagai konsumen ya atau mungkin calon konsumen. Kadang-kadang kan kebanyakan orang tuh nggak suka ya dijualin ya. Nah, jadi yang saya pertanyakan di sini itu gimana ya cara yang paling efektif untuk memprospek konsumen kita gitu. Kadang-kadang nih misalnya saya pribadi nih saya misalnya langganan udah jadi pelanggan ini, udah jadi pelanggan loyal gitu di satu tempat salon spa gitu misalnya. Tapi kalau misalnya saya sering-sering diingetin juga sama adminnya, Bu, tanggal berapa kesini lagi misalnya, atau Bu jangan lupa ya Bu ya kesini lagi gitu-gitu, saya kadang-kadang kurang suka gitu. Jadi kadang-kadang itu yang jadi pertanyaan itu gimana ya caranya biar efektif gitu. Itu Coach. Oke, Karena sudah tahu. bisa. Iya, itu dulu lah. Oke. Nah, itu kan namanya tadi kan konten penawaran ya. Konten penawaran itu kan ada dua ya. Namanya hard selling dan satu lagi namanya soft selling gitu. Nah, berarti kalau misalnya hard selling itu kita merasa tidak nyaman, ya kita lakukan soft selling. Nah, soft selling itu tidak langsung direct gitu. Kapan balik lagi ke sini? Kapan balik lagi? Nah, bisa aja soft selling itu adalah apa kabar? Saya dengar-dengar kemarin ada kejadian ini. Mudah-mudahan Bu Putri aman-aman ya di rumahnya. Saya dengar kemarin ada banjir misalnya gitu ya. Jadi
engage, ajak mereka komunikasi seolah-olah sebagai kita kontak teman lama yang sudah udah lama nggak datang gitu, udah lama nggak datang gitu. Jadi kontak aja gitu, tanya kabar aja sederhana. Terus kalau misalnya ada ilmu baru, misalnya di dunia persalonan, kemarin kita ada ini nih, ada update informasi nih bahwa sekarang apa ya, misalnya daun biji kemiri gitu ya, biji kemiri bisa bikin rambut hitam gitu misalnya gitu ya. Saya mau kasih tahu aja Bu Putri, sekarang bisa update ini nih. Jadi kalau Bu Putri di rumah ada biji kemiri bisa dimanfaatkan untuk gini. Jadi soft selling aja gitu. Ya, soft selling. Ya, terus misalnya ada event-event disampaikan aja ada soft selling gitu. Jadi nggak secara hard selling gitu. Nah, kalau misalnya itu kan secara direct kan, secara WhatsApp gitu ya. Secara WhatsApp nggak nyaman nih. Nah, kita arahkan mereka ke sosial media yang lebih soft lagi gitu ya. Sosial media. Nah, kalau sosial media kan kita post di situ kan, dia ketika dia lihat kan dia cuma pasti kan scroll. Pasti dia saat dia scroll. Nah, jadi kita manfaatkan, arahkan mereka untuk follow sosial medianya kita. Nah, nanti kita soft selling-nya di sosial media itu. Nah, kalau dari sosial media, lakukan dua-duanya, soft selling dan hard selling gitu. Sudah Kak, jadi jangan jualan aja. Jadi jadi langsung bukan penawaran ya Coach ya. Iya. Tanya kabar dulu atau apa tadi kasih tahu informasi gitu ya Coach ya. Oke, ada lagi yang bertanya teman-teman? Tanya lagi boleh nggak Kak? Iya. Boleh. Lagi ya, silakan. Coach Ferdi ini baik. Coach ini poinnya Kak. Saya kan mau buka ini ya, mau launching produk Coach. Jadi itu gimana ya untuk supaya orang mau coba itu kan selling journey yang kedua itu kan nyoba ya Coach ya. Jadi yang saya punya pilihan beberapa pilihan yang saya punya itu pertama dengan coba gratis, yang kedua dengan promo misalnya 50%. Ada lagi nggak Coach ide yang lain Coach? Atau misalnya kurang lebihnya gimana kalau misalnya saya memutuskan untuk gratis, itu gimana kira-kira positif negatifnya gitu? Yang mau di launching apa yang produk barunya? Kuliner nih Coach. Produknya apa? Juga nih, Coach. Kuliner juga. Ya, makanannya apa? Soalnya kan setiap makanan beda-beda. Roti Coach. Oh, roti ya. Roti apa? Ini offline bentuknya ya. Ya roti ini, pokoknya roti-rotian tapi sih fokusnya di roti sobek gitu. Roti-roti fokusnya roti sobek. Maksud saya ada keunggulan apa nggak yang bikin orang penasaran gitu ya? Jadi secara konten bisa bikin orang penasaran dulu gitu. Sebetulnya saya nggak mau ngasih tahu biar surprise. Oh, oke. Maksudnya kasih tahu aja ada atau enggak aja kalau gitu. Ada atau enggak? Ada. Ini nggak biasa. Dan Oke, ini nggak biasa ya. Model bisnisnya nggak biasa gitu. Oke. Kalau memang dia model bisnisnya nggak biasa, ada sesuatu yang bisa bikin penasaran, berarti sesuatu yang baru kan. Nah, itu pertanyaan saya selanjutnya. Ya, bagus. Jadi pertanyaan saya selanjutnya ini nggak usah dijawab detail ya, tapi tinggal dijawab ada atau tidak aja ya. Apakah ada kemungkinan orang resisten untuk mencoba? Maksudnya karena terlalu baru, terlalu unik, orang malah bukannya tertarik nyoba, orang malah resisten. Ada nggak itu? Saya kan punya bisnis, saya kan ada role modelnya bisnis ini ya Coach ya. Jadi kalau yang saya tengok dari role model itu sih malah pelanggannya itu banyak gitu. Ya, berarti jadi kan, maksud saya nggak, ini kan baru nih untuknya Bu Putri kan baru. Yang role model itu sudah jalan. Bu Putri kan baru nih. Ketika Bu Putri launching baru, apakah orang akan menganggap produk ini apaan nih, aneh nih, nggak mau coba, takut coba, atau apa nih aneh nih, oh menarik nih mau nyoba. Mana lebih kemungkinan besarnya? Lebih tertarik atau lebih resisten? Menurut saya sih lebih tertarik karena bukan sesuatu yang aneh juga. Oke, kalau lebih tertarik jangan kasih gratis. Jangan kasih gratis ya. Jangan kasih gratis karena lebih tertarik. Tapi kalau resisten, apaan sih nih? Kayaknya, nah itu baru kasih gratis. Nah kalau yes betul. Nah kalau memang produk ini bisa menarik, nggak perlu kasih promo diskon juga. Gitu ya. Justru malah batasi. Dibatasnya itu contohnya Coach? Batasi. Ini launching ya produk terbatas, cuman ada 100 hari ini. Justru jangan bikin banyak. Kalau ini kalau memang benar ya produknya malah bikin orang tertarik, orang malah pengen nyoba. Batasi, jangan bikin banyak. Jangan kasih diskon juga. Jual mahal kalau bisa. Cuma
kalau dijual mahal ya. Skimming caranya. Cara jual mahalnya tadi itu dibatasi, jumlahnya terbatas. Oh iya, jual mahal. Bukan harganya maksud saya. Oke. Tapi ini dengan catatan yang tadi itu kriteria-kriterianya. Kalau orang malah tertarik, orang pengen nyoba, orang penasaran sesuatu yang baru, harganya pas di kantong segala macam. Nah itu. Ya bersyarat tapi ya Kak Putri kalau ngikutin apa kata Coach Ferdi ini. Tapi kalau biasa-biasa aja gimana Coach? Tadi kan menarik sesuatu yang baru itu tadi caranya jangan dikasih gratis, dikasih kayak malah dimahalin harganya, skimming dong berarti Coach. Bukan dimahalin harganya, tapi jual mahal. Maksudnya dibatasi. Jual mahal. Kitanya jual mahal gitu ya. Kitanya jual mahal. Gitu. Jadi dibatasin. Cuma ada 100 nih, mau ya sudah. Kalau nggak mau masih banyak kok yang ngantri gitu ceritanya. Itu pede banget sama produknya tuh Coach. Kalau udah kayak gitu, pede pasti laku gitu ya. Kalau produknya unik harus seperti itu justru jangan dikasih promosi, sayang gitu. Tapi kalau misalnya produknya biasa aja, orang mau beli. Jadi orang mau beli masih ada resisten gitu, masih ada beli nggak ya. Nah, ketika orang sudah ada itu, kita harus kasih dia sesuatu lagi pemanis. Nah, pemanisnya bisa tadi promosi, bisa tester, bisa macam-macam gitu kan. Ya. Coach, boleh ngelanjutin pertanyaannya Putri nggak, Coach? Saya dulu ya teman-teman ya. Oke, ini buka outlet baru. Oke, tadi kalau saya mungkin biasa-biasa aja, tidak seperti Kak Putri yang wah gitu ya. Nah, biasanya saya bikin promosi di awal, Coach. Nah, biar orang datang lagi, selain enak tuh, kita kasih apa sih, Coach? Misalnya, kita pertama udah beli 1 dapat 1 misalnya. Nah, setelah itu, apa yang kita lakukan, Coach? Ada tipsnya nggak? Bikin itu aja, membership. Membership, kalau perlu ya, Coach. Sekarang orang udah pakai kartu tuh, kebanyakan kartu nggak, Coach? Ya, membershipnya nggak usah kartu. Sebutin nomor handphone aja. Oke. Kan membership nggak harus kartu. Membership itu kan sebuah program. Nggak harus kartu. Jadi yang pakai nomor handphone aja gitu, Coach. Jadi kita bisa kasih dia ini nih, nanti pembelian. Jadi kan kita mau mereka kan datang terus lah, kita datang terus kan. Jadi bisa macam-macam misalnya. Ya ide ini roti itu kan bisa makanan sehari-hari. Ya kita bikin nih program langganan roti segar setiap hari atau setiap 2 hari dikirim ke rumah Anda, gitu kan. Jadi Anda nggak harus datang lagi. Nah itu kan udah subscription model gitu, bisnis modelnya. Itu bisa dilakukan juga. Jadi nggak perlu di upload dulu aplikasi, nggak perlu gitu ya, Coach, yang pakai nomor handphone aja ya? Iya, nomor handphone aja tinggal ketik. Tinggal masukin kemana Excel gitu. Oh, tuh ada yang komentar kayak Marjo itu loh Kak Put. Oh, ada ya Marjo. Besok kita tanya Bang Rizky ya. Nih, teman-teman, ayo dong nanya. Ini sebenarnya pertanyaannya harusnya banyak ini karena kan langsung beririsan sama yang kita lakukan sehari-hari. Ayo, siapa yang mau nanya? Aput, aku masih mau nyambung. Jangan Kak, dirimu aja, kasih kesempatan yang lain ya. Oke. Oke. Ya, siapa yang mau nanya? Silakan. Bang It mau nanya? Atau nanti Kak Putri lagi nih yang nanya? Atau sudah tahu semua, dikerjain semua ini yang dikatakan coach ini? Kalau saya jadi terinspirasi. Nanti mau bikin ini Ada lagi? Kalau enggak ya udah silakan Kak Putri. Mbak Kak Zura silakan. Iya, Kak, nyambung yang dari kakak nih. Ya. Jadi kemarin tuh Coach ada diskusi lah sama teman kan, Coach. Jadi memang yang kayak membership itu. Nah, dia nyaranin kan, kalau dia role modelnya itu lihat di Burger King. Nah, Burger King kan punya aplikasi. Nah, aplikasi, terus ada website, kayak gitu kan. Cuman Jura bilang sama dia, Kak, kalau Jura disuruh install aplikasi itu paling males loh. Belum tentu kepake tiap hari, bebanin handphone, kayak gitu. Nah, terus ini kepikiran juga, ya kenapa nggak kayak, saya nggak tahu nih, ternyata Marjo pakai handphone ya. Bang Rizky siap-siap nanti diteror ya. Iya, KMB kita tanya ya, kan beliau mentor, nanti KMB kita tanya. Nah,
Jadi Jura kan taunya kan kayak di The Body Shop kan membership ini kan pakai handphone doang gitu kan. Jadi kenapa nggak kayak gitu aja? Nah, Coach, itu pakai apa ya? Kalau pakai handphone tuh gimana ya? Coach? Soalnya kayak Pertanyaannya sama Kak. iya, Apa itu coach yang nggak mesti download aplikasi, nggak mesti pakai kartu? Ada ya coach? Bukan via WA kan? Kita WA satu-satu kan? Bukan itu maksudnya. enggak Kak. Jadi kan kayak kalau di Body Shop kan kayak nomor kita terus transaksi kita. Nanti kan entah mana tuh kita bikin per 50.000 kelipatan tuh dapat 1 poin. Nah, itu mengakumulasikannya based on nomor WA ya kan Kak Put? Curhat kita jadinya. Coach, Iya. silakan, coach. Silakan, coach. Gimana nih Coach? Ini teknikal kali. Besok langsung kita praktek ini ya. Ini mudah kayaknya. Ya, jadi itu biasanya teman-teman pakai software database. Nah, software database di mana masuk software database-nya cukup masukin nomor handphone, nanti langsung muncul dia search-nya gitu. Nah, jadi itu yang sudah canggih pasti pakai software. Nah, kalau buat teman-teman yang belum canggih, saya pakai Excel aja, masukin nomor handphonenya, nama Excel, nanti Anda tinggal pakai Ctrl F search. Nah, tapi di pos kita nanti di pos gimana POS. ya? Di POS. Nah, biasa di POS, beberapa POS sudah punya sistem membership database. Nah, nanti bisa search by nomor handphonenya juga. Nah, tergantung POS-nya harus nanya, mereka punya nggak fitur itu. Oke, karena kayak misalnya ini kan bisa, ini 10 poin boleh, misalnya dapat family kebab 5 ya kan Kak? Iya, aku mau bikin gitu nanti cek dulu pos di rumah itu. Jadi kayak bikin orang ketagihan gitu kan. Kalau biar ini udah berapa nih? Jangan curhat kita Kak, jangan curhat. Itu poin aja, nanti yang lain itu habis waktunya. Siap, oke Coach. Ya makasih Coach. Kak Puput hari Kamis kita tandem ya. Yes. Nanti hari Kamis kita tanya ya. Oke. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya lagi. Nah, yang lain masih malu-malu tuh, aku aja yang nggak malu-malu. Jangan Ayo. Tunggu dulu Put, kasih dulu. Kasih kita dulu. Kalau nggak saya lagi yang nanya nih nanti. Kalau nggak boleh, aku aja Kak. Oke, nggak boleh. Silakan. Putri lah, silakan nanya. Ini pokoknya paling lama jam 15.30 kita post ya. Coach Ferdi ini kan baik hati dan tidak sombong ya, Coach. Cepetan ya, Kak. To the point ya pertanyaannya. Coach, ini kalau misalnya kita baru launching produk itu ya, Kak Puput nih garang-garang dia. Coach, kalau misalnya kita baru launching produk nih, itu kalau misalnya ternyata kita kan lagi merancang strategi gimana biar buka langsung laris gitu ya. Misalnya nih di hari pertama itu memang membludak orang karena kita tadi ada promosi tadi misalnya. Itu memungkinkan, maksudnya efektif nggak ya kalau kita mengorek database itu orang-orang yang datang itu, misalnya orang antrian panjang gitu, bisa efektif nggak ya Coach ya? Biar nggak keganggu dan yang lain nggak ngerasa, aduh kok lama kali sih ditanya-tanyain jadi lama gitu loh Coach. Khawatirnya itu gitu. Gimana ininya Coach? Sorry, pertanyaannya tadi mengorek maksudnya apa? Mengorek maksudnya minta data. Kita kan pengen di hari pertama ketika kita launching itu kalau misalnya pembeli membludak karena promosi kita, jadi kita sekalian manfaatkan untuk ngumpulin database pembeli gitu Coach. Oh iya, bagus itu. Gimana caranya biar efektif tapi orang nggak ngerasa keganggu gitu. Yang paling efektif kan kelamaan gitu. Yang paling mudah adalah follow sosial media. Follow sosial media kita. Satu. Kedua, ya kumpulin nomor handphone, nomor WhatsApp. Itu aja dulu. Yang paling cepat. Itu aja dulu ya. Yang penting punya nomor WhatsApp. Itu nomor WhatsApp itu udah super sakti itu. Artinya kita langsung pegang handphonenya mereka. Nomor WhatsApp ini kan langsung nyampe ke handphonenya mereka. Itu udah paling sakti itu nomor WhatsApp itu. Udah. Nggak usah ditanyain yang macam-macam ya Coach ya. Iya, bisa diteleponin, bisa diteror, bisa pinjaman online teror gitu. Jangan diteror ya Kak Putri nanti ya pembelinya. Jangan minta foto KTP Kak Put. Yes. Foto KTP ya. Aduh, jangan. Cukup nomor telepon aja yang bisa di WA. Tiba-tiba ada pinjaman online lagi. Oh. Oke, Coach, thank you Coach. Oke.
Ada lagi teman-teman? Ayo kesempatannya jangan Nah, ini ada yang pertanyaan nih dari Kak Lia. Saya ini ya Coach bacakan. Coach, saya usaha sewa mainan untuk anak. Untuk keep customer saya menawarkan diskon untuk customer yang mau rutin sewa setiap 1 bulan dan program diskon lainnya. Yang mau saya tanya untuk program diskon member ini, apakah kita boleh post di medsos atau jadi rahasia perusahaan untuk keep customer? Gimana Coach? Boleh aja, karena ini kan 2 program yang berbeda kan. Jadi istilahnya kan kalau misalnya saya beli, ini sewa ya, misalnya saya sewa sekali, sewa ketengan lebih mahal. Tapi kalau saya bisa sewa bulanan gitu kan, jadi lebih murah gitu kan, maksudnya gitu kan. Kalau misalnya itu 2 program yang berbeda, boleh aja kita promosikan di medsos. Tapi kalau misalnya ini special price, misalnya orang A harganya sekian, orang B harganya sekian, itu kan beda kan special price. Nah itu jangan di post. Oke, yang kalau harganya sama boleh di post, tapi kalau tertentu jangan di post ya Coach. Yang lebih gitu ya untuk orang ini lebih promonya gitu mungkin ya Coach. Iya, jadi misalnya kalau misalnya Anda punya membership gitu ya, oke kalau Anda new member harga sekian, kalau Anda gold member harga sekian, itu kan nggak apa-apa. Jadi orang tahu kalau saya mau dapetin harga sekian, jadilah gold member gitu. Jadi kalau harga 1 hari sewa harga sekian, harga sebulan sewa harga sekian, nggak apa-apa. Kalau saya mau dapat harga sekian, syaratnya sewalah sebulan gitu. Oke, siap. Ada lagi teman-teman? Udah cukup Kak Lia? Oke, Mbak Nutrili, kemarin ada beli 1 gratis 1, syaratnya follow IG, ditunjukkan buktinya baru dapat gratisan. Nah, cepet juga ya Coach. Nah, ini teman-teman ini sudah praktek nih sepertinya ya, beli 1 gratis 1, tapi syaratnya follow IG gitu ya Coach. Betul. Oke, ada lagi yang lain teman-teman? Nah itu kan baru proses ngumpulin. Nah jangan lupa setelah ngumpulin, komunikasinya jalanin. Coach, nah ini saya teringat tadi kan Coach, contoh yang tadi yang dari customer journey tadi ada contohnya elektronik sama jasa. Kuliner nggak ada Coach. Kita semua ini banyak kuliner loh Coach. Kan jadi, produk yang satu itu kan udah tadi produk. Oh elektronik itu Coach yang iya saya anggap produk itu. Merchandise itu contohnya Coach. Iya saya anggap produk ya kan tergantung kalau misalnya kulinernya apa? Kulinernya yang makanan dalam kemasan, misalnya makanan kemasan kayak roti yang orang nggak perlu datang, orang bisa beli dari luar gitu ya. Jadi gimana dengan awareness? Bisa kan pakai iklan. Iklan, produk jasa kita ada. Make people try bikin promo gitu ya Coach? Ya, make people try bisa bikin promo atau bisa bikin kemasan yang lebih kecil gitu. Oke. Kan mereka mau nyoba dulu gitu kan. Jadi nggak harus beli yang gede. Misalnya kalau kita jual cake satu gede gitu, make people try, kita jual slice gitu kan, bisa. Oke, oh bisa juga seperti itu ya, bukan hanya promo. Terus what can they buy? Nah itu apa contohnya Coach? Itu kan tadi store, contohnya toko. Ya, di mana? Kalau misalnya ini kan artinya di mana mereka beli lewat jalur distribusinya. Oh jalur distribusinya. Di mana di online gitu kan. Coach. Belinya beli apa? Beli kue itu gitu kan. Nah. Baru langkah selanjutnya setelah beli kue itu tawarin yang lain juga. Tawarin. Minumnya Kak, CD-nya Pak, Kak, CD musiknya Kak, ayamnya Kak, perkedelnya Kak. Siap. Itu customer journey-nya ya Coach. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita Winda. Jadi apakah konsumen kita sudah follow, kita follow back kah Coach? Oh ini di IG nih. Gimana? Ya, itu bebas itu. Buat teman-teman itu. Nggak harus follow back tapi tergantung market tonton seperti apa gitu. Oke, ada lagi teman-teman. Aduh, ayo dimanfaatkan kesempatan ini. Ini praktis banget bisa kita kerjakan ini. Ayo. Nah, lanjut nih, hashtag masih berfungsi ya Coach. Hashtag kalau di Instagram feed masih berfungsi. Tapi kalau Anda main di Instagram Reels nggak berfungsi. Oke. Nggak berfungsi. Iya. Ini Kak Winda ini sangat aktif di Instagram, Coach. Dia jago sekali sosial media ini. Makanya dia pertanyaannya Instagram ya. Ya, ada lagi teman-teman? Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Bang If, tumben diam aja. Mau bertanya, Bang If? Yang aktif di Instagram manfaatkan IG Reels ya. IG Reels lagi aktif sekarang. Silakan Bang If. Selamat sore Coach Ferdi. Kalau saya kan usaha saya advertising, percetakan Coach. Nah, dari beberapa contoh penjelasan tadi kan lebih banyak di produk,
kemudian jasanya jasa edukasi ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau untuk advertising sendiri gimana Coach kalau percetakan itu? Ini kan bukan barang yang dikonsumsi dan juga bukan barang yang dibeli setiap hari. Artinya ada siklus-siklus tertentu. Itu gimana Coach Ya, strateginya? sama strateginya, tinggal kontennya aja disesuaikan. Misalnya konten tadi kan ada banyak konten testimoni gitu kan. Terus pakai advertising itu kan bahannya kan ada banyak tipe gitu kan. Mungkin kita bisa edukasi teman-teman, ada bahan ini loh, ada bahan ini loh. Terus kemudian misalnya Bang If punya satu bahan yang bagus banget gitu, yang orang nggak ada, yang orang nggak kenal, bisa promosiin bahan itu. Bahan ini bisa pakai buat ini, buat ini. Jadi bisa memberikan mereka ide dari bahan ini bisa pakai buat apa aja gitu. Jadi bisa memberikan mereka ide untuk printingnya seperti ini, untuk advertisingnya seperti ini dan sebagainya, untuk nanti jadinya seperti ini, bisa bikin mereka ide, kasih mereka ide. Gitu. Jadi lebih ke konten edukasi ya Coach ya? Konten edukasi bisa, edukasi, testimoni, macam-macam tadi banyak kan ada 4 itu tuh. Ya bagaimana cara ngerjainnya juga. Oh, tim kita ngerjainnya rapi loh, bagus loh, hasil kualitasnya seperti ini loh. Lihat nih Mas yang ngerjainnya nih, wajahnya kan sangat ya? polos, ganteng gitu. Oke, baiklah. Terima kasih Coach. Oke, berarti sama aja ya Coach, usaha apapun asal ini ya kontennya yang dibedakan ya, jenis kontennya gitu ya Coach. Ya, ada lagi teman-teman? Ada Coach mau ngomong sesuatu lagi, nambahin? Jadi kan ini kan topiknya kita hari ini kan adalah sebenarnya kan follow up dari customer kita maupun yang customer maupun yang belum jadi customer gitu, yang baru terekspos mau nyoba nggak jadi, istilahnya nih galau lah, kaum galau gitu. Jadi ada kaum galau, ada kaum yang sudah jadi customer. Nah di modul hari ini tuh intinya kan adalah follow up mereka. Jadi yang sudah customer jangan ditinggalkan, kita terus bangun komunikasi dengan mereka baik secara personal maupun secara konten sosial media gitu. Jadi caranya disesuaikan lagi dengan marketnya. Kalau misalnya dulu salah satu yang kita bantu dia bisnisnya jasa, cara dia bangun personal, dia B2B, dia canvassing ke tempat customernya, nongkrong di situ, ngobrolinnya bisa kemana-mana, ngobrolin bola, ngobrolin politik dan segala macam. Ujung-ujungnya dealingnya paling cuma setengah jam terakhir gitu. Nongkrong di situ bisa 1,5 jam, 2 jam, 1,5 jamnya cuma ngomongin lain-lain, dealingnya 30 menit terakhir. Ya udahlah, mana-mana produknya mau apa gitu. Jadi tergantung dengan customer Anda seperti apa gitu. Jadi tujuan dari modul hari ini adalah follow up. Sebenarnya intinya itu follow up. Bagaimana Anda memfollow up orang-orang yang sudah punya database-nya sehingga mereka menjadi customer Anda loyal, advocate. Oke, jadi di sini kita follow up. Kita udah punya konsumen ya, bagaimana biar dia tidak berpindah ke lain hati nih ceritanya. Oke, teman-teman ada waktu 10 menit lagi. Silahkan. Ayo, ini malu bertanya, belum panas. Ininya masih belum panas ya. Kak Zura masih ada yang mau ditanyakan? Tadi kayaknya masih menggebu-gebu nih Kak Zura ini. Halo. Banyak banget PR. Ya PR. Ya, Kak Zura ada yang mau ditanya? Maaf, mungkin mau launching nih Kak Zura nih, launching brownies. Kan udah Kak. Ya, outlet baru kali ya kan. Jadi doa Kak, amin. Azan ini. Ada nanya lagi Kak Zura? Untuk saat ini belum, teman-teman takutnya kita heboh, teman-temannya segan jadinya mau nanya. Ayo teman-teman. Ini nggak segan, mereka belum tahu mau nanya apa. Biasanya orang nggak bertanya itu, satu dia nggak tahu mau nanya apa, kedua belum kepikiran, atau udah mengerti semuanya, sudah dikerjakan semuanya. Nah itu bisa juga sih. Mudah-mudahan bagian terakhir, amin. Amin. Oke, Putri, ada nanya lagi? Oh ya, Mbak Ina, ada mau bertanya Mbak Ina? Ketiduran. Aduh, hari ini kayaknya saya nggak tidur, soalnya praktis. Biasanya kalau agak-agak mindset itu yang bisa tidur, tapi kalau praktis enggak lah, insya Allah. Oh, Mbak Ina mau langsung action ya Mbak Ina. Oke, mantap. Sudah teman-teman? Kalau sudah. Saya dong, satu lagi boleh? Oke. Yap. Boleh Kak Puput? Ya, 8 menit lagi. Oke, silakan. Heboh kayaknya. Ya. Coach, ini untuk mengenai pemilihan sebenarnya
materi kita pada hari ini secara tidak langsung, secara organik, mungkin kita sebagai pelaku usaha sudah melakukannya secara organik, cuma belum tertata dengan rapi gitu ya Coach ya. Bagaimana memfollow up pelanggan, kemudian database, nomor WhatsApp dan segala macam itu mungkin kita sudah kerjakan secara organik. Nah, untuk pemilihan media sendiri Coach, itu media mana yang harus kita pilih? Apakah kita memilih media yang saat ini lagi trending atau media-media yang besar? Karena trending sama besar ini beda Coach. Semacam TikTok kan lagi tren, tapi Google jauh lebih besar dibandingkan TikTok, dan YouTube juga jauh lebih besar, Facebook juga lebih besar daripada TikTok. Itu gimana Coach? Terima kasih. Ya. Saya balikin lagi ke pertanyaan nomor 2. Who has the problem? Jadi customer kita justru lebih banyak terekspos kemana? Misalnya kalau mereka mau nyari produk yang seperti Bang If punya, produk sejenis yang seperti Bang If, mereka akan nyarinya lewat mana? Ya, mereka akan terekspos di mana? Kalau misalnya mereka akan lebih nyarinya, mereka akan datang pergi ke sebuah daerah dan mereka nyari secara offline, jalan keliling-keliling, maka mungkin media saya nggak masuk ke media sosial, maka mungkin media saya akan masuk media offline. Mungkin saya akan masuk baleho atau saya kerjasama dengan pemilik toko. Saya izin ya pasang poster atau pasang banner atau pasang apa tuh yang kayak banner gitulah ya, yang kayak flag gitu. Nah, saya mungkin akan lakukan itu. Tapi kalau mereka misalnya mereka cari lewat Google, mungkin saya akan kencengin di search engine optimization (SEO) gitu. Mungkin saya kencengin di situ. Gitu. Tapi kalau mereka scroll di nyari hashtag di Instagram gitu ya, ya mungkin saya akan masuk Instagram. Kalau mereka lebih banyak nyarinya di social media, di marketplace, saya cari tahu marketplace apa, misalnya Tokopedia, karena marketplace Tokopedia, Shopee, Bukalapak, masing-masing itu punya market beda-beda. Yang datang ke Tokopedia, datang ke Shopee itu 2 profil yang berbeda gitu. Nah, kalau dia adalah Shopee, yang profil Shopee, mungkin saya akan pasang iklan di Shopee gitu. Nah, jadi itu tergantung marketnya gitu. Jadi Coach, saya pernah tahu produk yang dicari, ada produk yang istilahnya kita tidak cari tapi tahu-tahu kita beli gitu. Contohnya mungkin kalau kayak saya ini kan produk yang dicari. Ketika dia butuh, dia mencarinya di Google, Instagram atau di mana. Kalau sejenis semacam produk bakso keliling gitu, kadang-kadang kan kita nggak pengen makan bakso, tahu-tahu baksonya lewat jadi makan bakso. Nah, berarti ini dua hal yang berbeda ya Coach dalam pemasarannya. Betul. Itu gimana penjelasannya Coach? Nah, kalau untuk produk impulsif seperti itu, maka saya akan cari tempat mereka sering berkumpul atau beraktivitas atau berlalu lalang. Nah, itu. Makanya kenapa kalau teman perhatiin, Indomaret dan Alfamart, itu produk-produk yang ada di kasir itu berbayar. Kalau Anda mau pasang di situ, Anda harus bayar. Karena itu adalah produk-produk yang impulsif. Orang mau bayar, lihat ini, oh boleh juga nih, beli deh, gitu. Nah, jadi saya akan lakukan itu. Gitu ya. Misalnya produk impulsif lain adalah misalnya Anda jualan es buat anak-anak. Ya, berarti Anda harus kelilingnya di tempat di mana anak-anak main bola, di taman berarti kan. Di mana Anda lewat, tung es krim, anak-anak tertarik beli gitu. Jadi cari di mana mereka banyak beraktivitas gitu. Artinya kita harus kenal secara menyeluruh sama produk dan jasa kita ya Coach. Iya, jangan sampai kita produk yang dicari tapi kita jual secara inklusif malah nggak cocok ya. Nggak cocok. Oke Coach, terima kasih. Makasih Kak Tufo. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini kayaknya bukan pertanyaan ya, minta pendapat ini. Ini Coach ya, terakhir ya Coach. Ya. Untuk adakan giveaway pas anniversary, baiknya bagaimana ya Coach? Rencana saya agar buat video preview pada saat mereka pakai produk kita. Untuk juara 1 hadiah staycation, hadiah kedua voucher belanja, hadiah hiburan, voucher sewa mainan. Bagaimana pendapat Coach? Ini pendapat Coach. Mau anniversary. Balik lagi tujuannya dulu apa? Tujuannya apa ya? Program giveaway biasanya tujuannya pertama untuk naikin traffic, untuk naikin followers, naikin traffic gitu ya. Jadi naikin orang yang supaya bikin orang bisa bikin konten lagi untuk Anda. Jadi kalau memang tujuannya itu yang dikejar, program ini bagus. Gitu, program ini bagus. Jadi naikin traffic. Nah, jadi nanti tinggal dibuat sasaran yang melakukan ini sesuai sasaran atau enggak gitu.
gitu. Jadi kalau memang tujuannya itu, ini sudah bagus. Jadi nanti mereka bikin konten, mereka sebarin, nanti ada giveaway-nya dibagi-bagi. Kayak saya ini kan sekarang ini kan saya lagi jadi ambasadornya Sania kan, Sania. Jadi Sania kan lagi ada program juga kan, lagi ada program. Ya seperti ini juga, jadi mereka bikin giveaway. Jadi untuk setiap yang terpilih nanti akan dapatkan uang, akan dapat mentoring sama para chef. Nah, untuk bisnisnya nanti akan saya yang mentoring gitu. Jadi mereka melakukan giveaway juga. Jadi giveaway ini salah satu strategi yang cukup baik untuk menaikkan follower ya, untuk menaikkan follower. Strategi ya, Coach ya. Ya. Giveaway Nah, untuk meningkatkan follower ya. Nah, di sini kan bilang tujuannya meningkatkan awareness, itu sudah tepat. Tapi untuk nangkap customer baru, butuh ada tambahan. Butuh ada tambahan. Jadi ketika orang terekspos dengan misalnya Instagramnya, maka di Instagram itu Mbak Lia juga harus ada penawaran untuk customer baru. Jadi ketika orang yang masuk ke situ nggak lihat konten lama, ngeliat konten baru gitu. Di mana konten barunya adalah ada penawaran khusus untuk customer baru. Jadi nggak sekalian ketika mereka follow masuk ke dalam IG-nya Mbak Lia gitu ya, mereka melihat konten-konten itu gitu. Jadi harus ada tambahan effortnya untuk nangkap customer barunya. Oke, berarti harus di-maintain ini. Setelah kasih giveaway terus ada penawaran biar dibeli lagi ya Coach ya. Berarti. Oke, ya mantap. Oke, teman-teman, sudah cukup puas ya hari ini, alhamdulillah. Kita